Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak sekalian, kalian semua sehat semua? Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bapak di materi pembelajaran agama Islam secara daring ya, walaupun kali kembali kita belajar melalui media daring ya, karena memang kondisi pandemi ini belum usai. Jadi kita masih tetap pembelajaran secara daring. Nah, walaupun pembelajaran secara daring tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, karena di semester 2 ini merupakan semester penentuan apakah kita naik kelas apa tidak ya. Jadi saya mohon pada kalian tetap semangat belajar dan kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Guru ya. Jangan sampai terlewat. Nah, anak kalian, materi kali ini ya kita akan bahas tentang perilaku taat, terus kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya. Nah, yang pertama pentingnya taat aturan, bahwa anak kalian kehidupan di dunia itu ya semuanya ada aturan ya, baik aturan dari Allah ya, Rasulullah dan aturan pemerintah, supaya kehidupan kita itu berjalan dengan baik ya, tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, tapi kebanyakan ketika ada suatu aturan itu kebanyakan banyak yang melanggarnya, karena mereka berpikiran adanya aturan berarti harus dilanggar. Nah, bukan begitu. Supaya hidup kita baik, enak, aman, nyaman ya, dan selamat, maka ikutilah aturan ya. Dasarnya adalah pertama surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaja'tum fi sa'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Ya. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, di mana di sini awal diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Atiullaha, taatlah kepada Allah ya. Dengan cara apa kita taatnya kepada Allah? Maka Allah telah menyampaikan firman-firman-Nya melalui Rasulullah SAW, yaitu di dalam Al-Quran. Itu di situ tertera semua aturan-aturan Allah yang harus kita laksanakan. Maka kalau kita pengen selamat di dunia dan akhirat, taatlah kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wa atiur rasula, dan taatlah kepada Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang sebagaimana disabdakan oleh beliau tentang aturan-aturan bagaimana cara menjalani kehidupan yang baik dan benar ya, dalam segala aspek, baik aspek ekonomi, sosial, budaya sebagainya, itu diatur ya. Maka taatlah kepada aturan yang diatur oleh Rasulullah dan kepada ulul amri. Nah, ulul amri di sini memang ada yang menafsirkan adalah pemerintah, ada yang menafsirkan adalah ulama, para ulama ya. Jadi di sini selama aturan itu tidak bertentangan dengan aturan yang diciptakan oleh Allah dan yang didasarkan oleh Rasulullah ya, itu kita taati. Tapi kalau aturan itu tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka kita boleh untuk tidak mengikuti aturan-aturan itu ya. Nah, ini tentang dan landasannya surah An-Nisa ayat 59. Nah, berikut Bapak gambarkan tentang aturan ini ya. Ini adalah ada sebuah hadis ya tentang aturan yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. Jadi
Mm-mm. Kalau ada aturan yang baik, ya, bahkan apa namanya, selama tidak ada masih kemaksiatan, eh, maka boleh kita atau wajib kita mentaati aturan, ya. Di sini salah satu bentuk contoh aturan di dalam beragama, ya, mana Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah, ya, salah satunya adalah sholat. Maka seyogyanya kita sebagai makhluk ciptaan Allah mentaati itu, yaitu melaksanakan sholat, diutamakan sholatnya berjamaah. Lalu aturan apa namanya, kehidupan masyarakat, ya, seperti buang sampah pada tempatnya, ya, ketika kita di sekolah, ya, bukan buang sampah di kolong meja, ya, karena kolong meja bukan tempat membuang sampah, tapi ada tempat sampah khusus yang disediakan, disitulah buang sampah. Ikuti aturan itu, ya. Nah, di sekolah punya aturan, ya, punya aturan oleh, ya, bapak ibu guru kita membuat aturan, nah taatilah, ya, selama aturan itu baik, ya, ya. Terus pemerintah juga membuat sebuah aturan, ya, contoh dalam berkendaraan, di mana ketika kita berkendaraan, ya, wajib seperti menggunakan helm, memiliki surat-surat yang lengkap, ya, itu ya, SNK, SIM. Nah, ini contoh di sini adalah orang yang tidak mentaati aturan, ya. Ketika kita tidak mentaati aturan, ya, pasti akan terkena sanksi, ya. Sanksi. Apa sanksinya? Ya, kalau kepolisian ditilang, ya, ditilang karena dia tidak mentaati aturan, ya. Nah, itu. Terus sekarang ini dalam kondisi masa pandemi, maka pemerintah membuat sebuah aturan, ya, di mana kita sebagai masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker, ya. Supaya apa? Supaya menghindari tertularnya atau menularkan penyakit wabah ini, ya. Nah, ketika kita taat pada aturan-aturan ini, baik yang aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat, ya, di dunia dan di akhirat, ya. Di perjalanan pun kita akan selamat, ya, insyaallah. Itu. Yang kedua adalah kompetisi dan kebaikan. Kompetisi itu adalah perlombaan, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, ya. Ayatnya dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir." Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lomba dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Nah, hidup itu, ya, eh, harus apa namanya, berlomba untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin, ya. Dalam ini untuk kita semua, ya. Nah, manusia itu memiliki perbedaan dalam pengertian tujuan kehidupan, sehingga berbeda pula dalam berkompetisi, ya. Di antara manusia ada yang berlomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya karena menganggap harta adalah tujuan utama. Ada pula yang beranggapan bahwa jabatan adalah tujuan utama, sehingga banyak manusia menjadi ambisius dan menghalalkan segala cara untuk menggapai jabatan yang diinginkan. Nah, seperti itu, ya. Nah, Islam itu tidak menampilkan kompetisi dalam kehidupan duniawi. Namun, tentunya kompetisi sebenarnya yang menurut Islam adalah kompetisi dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan jangka panjang, yaitu akhirat, ya. Oleh karenanya, banyak ayat maupun hadis Rasulullah yang memotivasi umatnya untuk selalu berlomba, bergegas dan terus melakukan kebaikan. Nah, mari kita berkaca kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang selalu ingin mengalahkan Sayyidina Abu Bakar, ya, radhiyallahu an dalam kebaikan. Namun Umar bin Khattab merasa tidak sanggup, ya. Salah satu riwayat yang menjelaskan keutamaan Abu Bakar adalah suatu hari Rasulullah SAW bertanya pada sahabat, apakah ada seorang di antara kalian yang berpuasa hari ini? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, apakah ada di antara kalian yang hari ini mengeluarkan sedekah?
Maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, apakah ada di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata lagi, tidaklah kalian semua ini terhimpun dalam hari yang sama, melainkan dia pasti masuk surga. Terus atas kerja, dasarnya adalah surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan mengembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam Islam, etos kerja, semangat motivasi kerja dan dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah. Jadi kerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam, semangat bekerja tidak hanya untuk meraih harta, tapi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah. Ya. Jadi kita itu harus ada rimbangan ya antara pekerjaan dengan antara urusan duniawi ya dengan ukhrawi ya. Tapi pekerjaan itu akan bernilai ibadah kalau pekerjaan itu didasari dengan lillahi ta'ala. Di sini juga Bapak menggambarkan beberapa pekerjaan ya di antara kaum wanita, karena memang ada ada emansipasi wanita ya dalam sekolah sekarang ini ya. Nah, terus pekerjaan yang bersungguh-sungguh ya, ada ini kuli panggul ya, mereka terus bekerja keras ada lain untuk memenuhi kebutuhannya ya. Di sini juga ada orang yang bekerja di perkilangan minyak ya, itu ya contoh-contoh pekerjaan. Semua ini kalau ingin mencapai seperti ini tentunya perlu adanya kerja keras ya, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas ya, kerja amanah, kerja sama ya. Nah, itulah bentuk kerja yang insya Allah akan menggapai kesuksesan kalau ini yang kita lakukan. Nah, selanjutnya ada tugas. Di sini ada beberapa gambar ya, beberapa gambar. Tolong kalian komentari perilaku yang terdapat pada gambar itu ya. Jawaban terus di kolom komentar. Ditunggu sampai dengan hari Jumat ya. Nanti untuk direkap nilainya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.